Dari Pansus Haji merembet ke Pansus untuk mengambil alih atau mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yaitu PBNU. Mas Adi, menurut Anda ini serius, gertakan atau kemana sih arahnya? Ya inilah politik ya, sesuatu yang sebenarnya tak ada koneksinya kemudian ada koneksinya. Betul bahwa PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan oleh NU ya, itu tidak bisa ada yang membantah. Ada korespondensi historis yang tidak bisa terputus. Tapi harus diakui per hari ini PBNU dan PKB itu merupakan dua institusi yang saya kira sudah memiliki garis demarkasi yang cukup tegas. Jadi kalaupun toh ada suksesi kepemimpinan di tubuh internal PKB tentu bukan orang luar, bukan orang outsider, harus muncul dari dalam. Misalnya Bang Marwan mengusulkan supaya jabatan ketua umum bukan seumur hidup atau maksimal cuma 2 periode dan seterusnya. Itu hanya mungkin bisa dilakukan jika pihak-pihak internal di PKB itu memunculkan narasi-narasi semacam itu. Apakah PKB berhak atau tidak? Tentu PBNU maksud saya tidak berhak tentu dalam konteks itu karena tidak bisa menjadi bagian di dalamnya. Nah yang kedua, partai politik ini kan sudah ada undang-undangnya, ada daftar SK Menkumham, ada regulasinya sebagai salah satu peserta pemilu yang saya kira tidak bisa disimplifikasi bahwa ini sangat mudah untuk di take over yang tak ada kaitannya dengan PKB secara sama sekali. regulasi tidak ada pintu yang memungkinkan. Satu hal Zilvia, bahwa PKB dan PBNU per hari ini saling beririsan itu ya. Makanya di awal saya sebutkan, ini kan pertarungan satu mazhab. Sorry itu saya katakan, dulu kalau kita bicara tentang PKB ya itu adalah PBNU ya PKB. Karena pergantian kepengurusan dari Kiai Said ke Gus Yahya, ini kan mazhabnya beda. Antara Muhaimin Iskandar dengan Gus Yahya beda secara diametral. Wajar kalau kemudian seakan-akan terbelah nih PKB dan PBNU. Kalau mau jujur juga kita iris satu persatu, dulu pengurus PKB itu adalah pengurus PBNU di tingkat ranting, di tingkat wilayah, anak-anak Pak Kiai, anak-anak Pak Ustadz, punya pesantren. Per hari ini, pertarungan satu nasab ini kan membuat orang seperti saya, yang warga Nahdlin tak enak hati nih gitu kan. Sebenarnya siapa jadi yang benar paling ya ada urusan personal ini antara pemimpinnya Gus Yahya dengan Gus Muhaimin. Itu yang saya sebut wallahu alam bisawab ya, tapi whatever lah, mau pansus, mau rapat, mau RDP, tentu harapan besar kita supaya terkait dengan pembenahan haji ke depan itu bisa semakin bagus. Kenapa saya sebut tadi misalnya soal pansus ini, saya khawatir nuansa politiknya jauh lebih kuat ketimbang perbaikannya. Kalau melihat pansus-pansus sebelumnya nggak ada kejelasannya. Pansus KPK, pansus Senturi sudah selesai di situ saja. Itu tantangan buat Bang John dan Bang Marwan untuk membuktikan bahwa pansus kali ini bisa selesai ya. Terakhir ke Mas Edi. Mas Edi, apakah Anda juga dimintai rekomendasi? Menurut Anda PKB itu seharusnya memang kembali ke PBNU atau bagaimana? Ya, karena secara sistematis terjadi penghapusan kewenangan Dewan Syuro, padahal Dewan Syuro itu adalah ruh dari PKB, ya. Kiai ulama itu adalah ruh dari PKB, maka kemudian saya merekomendasikan supaya PBNU itu memberikan saran-saran yang kuat kepada PKB, karena memang PKB ini kan periodisasi kepengurusan Caimin ini mau berakhir nih tahun ini ya. Jadi wajarlah ya masa-masa seperti sekarang ini visi-visi PKB ke depan itu semua kader-kader PKB berhak untuk menyampaikan. Nah, kebetulan saya diundang, saya menyampaikan kepada PBNU. Mungkin kalau saya yang ngomong tidak terlalu perhatian Bang Marwan Dasopang, tapi kalau PBNU yang ngomong bahwa selayaknya PKB ke depan itu mengembalikan ruh PKB itu seperti dahulu, ya, di mana Dewan Syuro Kiai itu dihitung, Dewan Syuro dan Kiai itu diberikan kewenangan yang sepantas. Karena memang itu kesejarahannya seperti itu. Oke, kalau begitu. Terima kasih Mas Lukman Edi. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita sudah tangkap maksud Anda. Mungkin akan ada kesempatan lain kita memperbincangkan ini karena kan masih banyak tokoh-tokoh dari PKB yang katanya dipanggil lagi oleh PBNU. Pansus Haji juga masih bergulir, jadi kita akan lihat irisannya seperti apa dan endingnya akan bagaimana. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, titik terang persoalan carut-marut penyelenggaraan haji semoga terjawab lewat Pansus Haji DPR. Tinggal kita kawal saja agar Pansus bekerja demi rakyat, bukan dibentuk untuk menjadi senjata meriam menembak satu orang atau satu lembaga seperti yang dikhawatirkan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.